Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Dapur Bunda Siska mau membuat pesanan kacang telur untuk teman online ya teman-teman. Karena mau hari raya jadi orderan itu antri ya teman-teman. Dan langganan Dapur Bunda Siska yang di warung kopi yang 1000-an itu sudah habis. Nah, bagi teman-teman yang penasaran bagaimana cara membuat kacangnya dan cara menjualnya, silakan simak sampai selesai supaya tidak gagal paham. Pertama-tama kita siapkan kacang tanah. Ini saya menggunakan 1,5 kilo teman-teman. Usahakan kacang tanah yang besar-besar seperti ini ya. Jangan yang kisut-kisut ya, supaya nanti kacangnya itu menghasilkan yang mulus, bagus dan bunder-bunder loh teman-teman. Pokoknya kacangnya yang harus bagus seperti ini ya teman-teman. Kemudian saya sisihkan dulu. Lalu ini gula pasirnya saya menggunakan 390 gram. Nanti saya blender dulu supaya mudah untuk tercampur dengan bahan-bahan lainnya ya. Ini bahan yang lainnya 4 butir telur ayam. Karena ini agak kecil saya menggunakan 4, tapi kalau besar boleh menggunakan 3 ya teman-teman. Pokoknya ini besar ngono kaya. Lalu ini 2 wadah vanili bubuk. Tapi ini nanti saya menggunakan cuma 1,5 saja teman-teman. Jadi untuk 1 kilo itu cuma 1 wadah. Kemudian ini 3 sendok teh margarin. Ini saya tidak mencarikan karena ini di suhu ruang sudah kira-kira 2 jam ya teman-teman. Tapi bagi bunda-bunda yang mau mencarikan dulu silahkan. Tepung terigu saya menggunakan biasanya kalau 1 kilo itu 600 sampai 600 gram ya. Kalau ini kacangnya 1,5 kilo tinggal dikalikan saja atau secukupnya saja ya teman-teman. Nah, ini gula pasir sudah saya blender. Saya blender 2 kali karena kalau 1 kali itu nggak muat teman-teman. Kemudian saya masukkan vanili bubuknya 1,5 wadah ya. Jadi untuk 1 kilo kacang itu saya gunakan 1 biasanya. Kemudian kita pecahkan telur. Oh ya teman-teman, ini seandainya telurnya besar saya biasanya menggunakan 3 ya, karena ini agak kecil jadi saya taruh 4, karena kalau nanti telurnya kurang itu ukuran kacangnya nggak pas ya teman-teman. Saya aduk dulu menggunakan sendok sampai tercampur merata supaya nanti kalau menggunakan whisker itu mudah ya teman-teman. Bagi benda-benda seandainya nanti pesanannya banyak, boleh juga menggunakan mixer supaya cepat. Setelah itu kita kocok menggunakan whisker sampai semua itu tercampur merata ya teman-teman. Hari ini karena adonannya telur agak banyak, margarin ini saya taruh beratangan ya teman-teman. Omong kok angem tuh guys. Nah, begini saja. Kemudian kita masukkan margarin. Margarin ini yang bikin kacang kita itu renyah ya teman-teman. Tapi jangan salah ya, seandainya resep kita itu kebanyakan margarin atau gula, itu bisa mengakibatkan kulitnya itu retak dan renyek loh teman, maksud saya itu. Nah, sekarang ini sudah berubah warna teman-teman. Margarinnya tidak bergerindil. Kita sisihkan dulu. Kemudian kita masukkan ini kacangnya saya taruh 1,5 kilo ya teman-teman. Jadi 1,5 itu 3 kali ya. Kemudian saya taruh 1 centong. Kita aduk sampai semua tercampur merata supaya nanti terigunya itu lengket ya. Kemudian ini ditampah, kita masukkan secukupnya tepung terigu. Biasanya 1 kilo kacang saya menggunakan 500 sampai 600 gram teman-teman, atau secukupnya ya. Jadi kita gunakan tepung terigu itu tergantung banyak telur ya teman-teman. Kita masukkan ini kacangnya lalu kita interi. Bagi teman-teman yang tidak bisa nginteri jangan khawatir, boleh juga menggunakan spatula secara diaduk-aduk dibolak-balik begitu ya teman-teman. Nah, kita interi sampai semua itu terlumuri dengan tepung terigu. Ini nanti kita lakukan sampai 3 kali ya teman-teman. Maksudnya adonan telur itu 3 kali, adonannya kering 3 kali ya teman-teman. Nah, kita campur seperti ini ya. Kalau nggak bisa ngenteri, ini cara yang seperti ini juga sangat bagus ya teman-teman, cepat juga. Nah, sekarang saya lakukan sampai 3 kali. Ini sudah saya lakukan sampai 3 kali ya. Maksudnya adonan telur 3 kali, adonannya terigu juga 3 kali. Setelah itu kita saring menggunakan wakul ya teman-teman.
Wakule saya punyanya seperti ini. Bagi bunda-bunda yang di dapur itu punyanya seperti apa ya teman-teman. Pokoknya yang penting ada lubangnya ya, nggak harus seperti ini. Kemudian kita ayak sampai selesai ya. Wah, ini hasilnya besar-besar banget teman-teman. Bagus-bagus, mulus-mulus seperti yang menonton ya teman-teman. Nah, ini sudah saya ayak semuanya teman-teman. Hasilnya sangat mulus sekali, bagus banget. Bagi bunda-bunda kalau membuat kacang telur itu harus telaten ya, supaya menghasilkan kacang itu yang benar-benar mulus, tidak retak dan tidak rontok kulitnya. Nah, sekarang kita siap menggoreng kacangnya ya teman-teman. Kita menggorengnya harus telaten juga, menggunakan api kecil dari awal sampai matang. Nah, sekarang karena minyak sudah panas, kemudian kita goreng. Kita goreng ini secukupnya minyaknya ya teman-teman. Seandainya minyaknya sedikit, kacangnya juga sedikit ya. Yang penting itu pokoknya minyaknya lebih banyak daripada kacang ya. Kita goreng sampai matang atau sampai kecoklatan. Nah, ini sudah kecoklatan. Kita harus sering-sering mengaduk supaya nanti nggak gosong ya teman-teman. Jadi menggoreng kacang itu kita harus telaten menggunakan api kecil supaya menghasilkan kacang itu yang benar-benar bagus, mulus dan tidak gosong, dalamnya tidak mentah. Kalau nanti pakai api besar, dalamnya itu masih mentah, luarnya gosong, dijamin kacangnya mudah melempem ya teman-teman. Nah, sekarang kita angkat. Ini kalau kacangnya sudah matang, minyaknya itu nggak begitu mendidih ya teman-teman. Tenang gitu ya. Nah, sekarang kita angkat lalu kita tiriskan, kemudian kita goreng sampai selesai dengan cara yang sama. Nah, ini kacangnya mulus banget dan tidak berminyak. Nah, ini kacangnya sudah saya goreng semuanya sampai selesai teman-teman. Nanti tunggu sampai kacangnya itu benar-benar dingin. Tunggu sampai dingin ya, jangan hangat ya teman-teman, nanti melempem di jero plastik. Sesuai pesanan ya teman-teman. Hari ini saya membuat pesanan yang 1 kiloan ya teman-teman. Buat teman saya online, dia pesan 2 kilo. Dan nanti saya membuat yang 1000-an buat langganan warung saya yang sudah habis. Nah, ini sudah benar-benar dingin dan hasilnya itu sangat maksudnya sangat tidak berminyak ya teman-teman. Hasilnya bagus sekali. Nah, ini sudah saya bungkus menjadi 6 bungkus ya teman-teman. Nanti sisanya saya buat yang 1000-an. Ini satu bungkus harganya 25.000 dari Dapur Bunda Siska teman-teman. Jadi ini 6 bungkus harganya 150.000 ya teman-teman. Nah, seperti ini. Hasilnya banyak banget ya teman-teman. Ini masih sisa. Nanti sisanya saya mau bungkusi 1000-an karena yang 1000-an itu langganan Dapur Bunda Siska sudah habis. Nah, ini yang 1000-an menjadi 50 bungkus teman-teman. Jadi totalnya ini 50.000 dan 150 jadi 200 ya teman-teman. Ini beratnya yang 1015 gram. Nah, cukup sampai di sini dulu video Dapur Bunda Siska. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.